ketika ditanya tentang seorang pembimbing rohani, guru mursyid yang tidak lain adalah seorang wali Allah, Imam Al-Ghazali berkata, menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya menemukan sebatang jarum di tengah padang pasir di gelap gulita, dalam kondisi terang pun akan sulit menemukannya. Ungkapan Al-Ghazali yang digelar sebagai Hujatul Islam tidaklah berlebihan. Coba kita simak beberapa dalil berikut. Tentang wali Allah, dalam hadits qudsi, Allah berfirman yang artinya, para waliku itu ada di bawah naunganku, tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali. Kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di buminya dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya. Sahli bin Abd Allah Tustari ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana cara mengenal waliullah, ia menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Ada ungkapan yang mengenal wali ya wali. Wali Allah atau siapa orang yang mempunyai derajat tinggi menjadi seorang yang dikasih Allah dan Allah berkenan memberi petunjuknya untuk memudahkan umat Rasulullah atas petunjuk langsung dari memberikan beberapa petunjuk ciri-ciri seorang wali Allah dari Abu Umamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berfirman Allah yang maha besar dan agung, di antara para waliku di hadiratku, yang paling menerbitkan iri hati ialah si mumin yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam salat, yang paling baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepadanya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. Ia tak terlihat di antara halayak, tak tertuding dengan telunjuk rezekinya secukupnya, tetapi ia pun sabar dengan hal itu. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjentikan jarinya, lalu bersabda, kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit dan peninggalannya amat kurangnya. Hr. At-Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hanbal. Terkait hal itu, ada kisah yang cukup mengejutkan dalam perjalanan hidup Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Begini kisahnya. Dalam salah satu perjalanan rihlah ke Singapura, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki ditemui oleh seseorang. Setelah lama duduk bersimpuh di hadapan Sayyid Muhammad dan berbincang-bincang lama, sesaat kemudian orang tersebut berpamitan untuk berangkat ke Indonesia hendak menemui salah satu Habib yang terkenal di Indonesia, yakni Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian Sayyid Muhammad bertanya kepada orang tersebut, kenapa kamu ingin menemui Habib Lutfi bin Yahya? Beliau, Habib Lutfi bin Yahya, adalah salah satu wali min auliyaillah yang terkenal. Saya ingin barokah dari beliau, jawabnya. Sejenak kemudian Sayyid Muhammad berkata kepadanya, kenapa kamu repot-repot datang ke Indonesia? Sebentar lagi yang kamu maksudkan itu akan datang ke sini untuk menemui saya. Tidak lama kemudian, benar juga apa yang dikatakan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Tiba-tiba Habib Lutfi bin Yahya muncul di hadapannya ketika orang tersebut hendak pergi. Habib Lutfi bin Yahya lalu berkata kepada orang tersebut, selama masih ada Abuya Sayyid Muhammad ini, kamu tidak perlu repot-repot mendatangi saya. Beliau adalah al-alamah waliullah dan seorang kutub. Di masanya, melihat kejadian itu orang tersebut tercengang dan hanya tertunduk diam. Demikian kisah-kisah menakjubkan tentang wali Allah,